Cerita ini mengisahkan seorang kiai ternama, Kiai Ramdan, yang memimpin sebuah pondok pesantren terkenal. Di balik citranya yang soleh dan dihormati, ia menyimpan sisi gelap sebagai pelaku pelecehan terhadap santriwatinya. Perbuatannya akhirnya terbongkar oleh keberanian seorang santriwati, Siti, yang bekerja sama dengan seorang jurnalis untuk mengungkap kebenaran. Kisah ini menggambarkan bagaimana kebenaran dapat menang melawan kejahatan, meski berada di tempat yang dianggap suci. Pondok pesantren Al-Hikmah terletak di sebuah desa kecil yang damai, dikelilingi oleh sawah dan pepohonan rimbun. Pesantren ini menjadi mercusuar ilmu agama yang dihormati masyarakat. Kiai Ramdan, pemimpinnya, dikenal sebagai tokoh karismatik yang selalu menjadi panutan. Dengan jubah putihnya yang bersih dan tutur kata yang lembut, ia sering digambarkan sebagai teladan kesalehan. Namun di balik wibawa dan citranya yang mulia, ada sisi gelap yang mulai dirasakan oleh beberapa santriwati. Mereka enggan berbicara, takut pada pengaruh besar sang kiai yang memiliki banyak pendukung. Salah satu di antara mereka adalah Siti, seorang gadis yatim piatu yang menganggap pesantren ini sebagai rumah keduanya. Ia berusia 17 tahun, cerdas dan dikenal rajin dalam belajar. Siti selalu berusaha memenuhi harapan sang kiai yang sering memuji kecerdasannya. Suatu malam setelah pengajian selesai, Kiai Ramdan memanggil Siti ke ruangannya. Siti merasa gugup, tetapi ia tak ingin mengecewakan gurunya. Dalam ruang sempit yang penuh dengan kitab-kitab tebal, Kiai Ramdan memberinya nasihat panjang tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu dan pentingnya menjaga adab. Namun di tengah percakapan, nada suara Kiai Ramdan berubah. Ia mulai menyentuh bahu Siti, memberikan pujian yang terasa tidak wajar. Siti merasa ada yang salah, tapi ia tidak berani melawan. Dengan sopan, ia mencoba mundur dan meminta izin untuk pergi. Tapi Kiai Ramdan menahannya dengan alasan ingin memberinya doa khusus. Kejadian itu membuat Siti terguncang. Ia kembali ke kamarnya dengan hati yang berat dan kepala yang penuh pertanyaan. Ketakutannya bercampur dengan kebingungan. Apakah benar ia hanya salah paham atau ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang terjadi? Di hari-hari berikutnya, Kiai Ramdan terus memperlihatkan perhatian lebih kepada Siti di depan para santri lain. Santriwati lain mulai membicarakan keistimewaan yang didapatkan Siti, membuatnya merasa semakin terisolasi. Namun, secara diam-diam, ia menemukan beberapa temannya juga memiliki cerita serupa, meski mereka memilih bungkam. Kalau kita bicara, siapa yang akan percaya pada kita? Ujar Rahmah, salah satu teman dekat Siti, saat mereka berbicara secara rahasia di asrama. Siti menyadari ada sesuatu yang salah di pondok pesantren ini. Ia mulai berpikir bagaimana ia bisa melindungi dirinya dan teman-temannya tanpa harus menghadapi risiko yang besar. Tapi bagaimana caranya melawan seseorang yang dianggap sebagai simbol kesucian oleh masyarakat? Hari-hari berlalu, tapi perasaan Siti tak kunjung tenang. Bayangan malam itu terus menghantuinya. Ia berusaha bersikap normal. Namun, tatapan tajam Kiai Ramdan di setiap kesempatan membuat tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Tetapi siapa yang akan berani bicara? Kiai Ramdan bukan hanya seorang pemimpin pesantren, melainkan simbol kesalehan di mata masyarakat. Suatu malam, ketika para santri sudah terlelap, Siti memberanikan diri berbicara dengan Rahmah, teman sekamarnya yang selama ini tampak menghindari percakapan tentang Kiai Ramdan. Setelah saling meyakinkan, Rahmah akhirnya membuka diri. Aku pernah dipanggil ke ruangan itu juga, kata Rahmah dengan suara lirih. Wajahnya penuh ketakutan. Dia bilang, aku santri kesayangannya, tapi caranya memandangku, caranya menyentuh, aku tidak tahan. Rahmah menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan tangis. Siti terkejut, tetapi juga merasa lega bahwa ia tidak sendirian. Mereka berdua kemudian sepakat untuk mencoba berbicara dengan santriwati lain secara diam-diam. Beberapa hari berikutnya, Siti dan Rahmah menemukan lebih banyak kisah yang serupa. Ada Lina yang mengaku sering dipanggil dengan alasan mendapat penghargaan khusus. Ada juga Nurul yang mengatakan Kiai Ramdan sering memberikan hadiah kecil yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun meskipun ada banyak cerita, tak satu orang pun dari mereka yang berani bersuara. Kalau kita bicara, siapa yang akan percaya? Kita hanya santriwati, dia kiai besar, kata Lina dengan suara bergetar.
Siti mulai menyadari bahwa ini lebih besar dari yang ia kira. Ia mengamati bahwa sebahagian santriwati tampak enggan berlama-lama di dekat Kiai Ramdan. Ketika ia memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan secara halus kepada mereka, jawabannya hampir selalu sama. Diam, ketakutan, atau air mata. Namun, satu hal yang membuat Siti bingung adalah sikap para ustadz dan staf di pesantren. Beberapa dari mereka tampak tahu ada sesuatu yang salah, tetapi mereka memilih untuk diam. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengabaikan ketika santriwati terlihat ketakutan usai dipanggil ke ruangan sang kiai. Semuanya tertutup, kata Rahma suatu malam. Tembok-tembok ini menyimpan rahasia, tapi kita tidak bisa terus membiarkannya. Siti merasa gemetar. Rahmah benar, rahasia ini seperti duri di dalam daging. Jika dibiarkan akan terus menyakitkan. Tetapi jika dicabut itu akan menyakitkan lebih hebat, terutama bagi mereka yang terlibat. Di tengah keraguan, Siti memutuskan untuk melangkah. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun risikonya besar. Di dalam dirinya mulai tumbuh keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar asrama, Siti menulis semua yang ia ketahui di sebuah buku kecil. Ia memutuskan untuk mengumpulkan cerita, bukti, dan fakta. Meski ia belum tahu harus kemana membawa ini semua, ia percaya bahwa keadilan pasti bisa ditegakkan. Dengan buku kecil itu di tangannya, Siti berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan diam lagi. Siti terus menuliskan cerita-cerita yang ia dengar dari santriwati lain. Ia berhati-hati agar tidak ada yang mencurigai aktivitasnya. Buku kecil itu ia sembunyikan di bawah lipatan baju di lemari asrama, tempat yang jarang disentuh oleh siapapun. Dalam waktu seminggu, catatan itu mulai penuh dengan kisah-kisah pilu yang menunjukkan pola kejahatan Kiai Ramdan. Namun, semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin berat langkahnya. Kemana ia harus membawa semua ini? Bagaimana cara melaporkannya tanpa menghadapi ancaman atau bahkan bahaya? Suatu sore saat membantu ustazah di dapur, Siti mendengar percakapan tentang seorang wartawan muda bernama Fahmi yang sering meliput isu-isu keagamaan dan sosial. Ia dikenal sebagai jurnalis independen yang berani mengungkap kebenaran, bahkan dalam situasi yang sulit. Nama Fahmi terus terngiang di benak Siti. Mungkin ini adalah jawabannya. Dengan bantuan Rahmah, Siti menyusun rencana. Rahmah mengatur agar mereka bisa meminjam ponsel dari seorang staf pesantren yang tidak terlalu curiga. Menggunakan ponsel itu, Siti mencari informasi tentang Fahmi dan menemukan nomor kontaknya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan singkat. Saya santriwati di pesantren. Ada sesuatu yang salah di sini, tapi saya tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Bisakah Anda membantu? Pesan itu terkirim dan Siti merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah ini langkah yang tepat, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Tidak butuh waktu lama, Fahmi membalas. Ia mengatur pertemuan di sebuah tempat aman di luar pesantren. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana Siti bisa keluar tanpa menimbulkan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, Siti mendapatkan kesempatan saat pesantren mengizinkan para santri keluar untuk belanja kebutuhan. Ia dan Rahmah menggunakan kesempatan itu untuk menemui Fahmi di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Fahmi adalah pria muda dengan mata tajam dan sikap penuh percaya diri. Ia mendengarkan cerita Siti dengan serius, tanpa memotong sedikit pun. Ketika Siti menunjukkan buku kecilnya, Fahmi memandangnya sejenak sebelum berkata, "Apa yang kamu lakukan sangat berani, tapi ini hanya permulaan. Kita butuh lebih banyak bukti." Fahmi menyarankan agar Siti mencoba merekam percakapan atau situasi yang dapat memperkuat laporan mereka. Ia tahu risikonya besar, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum. Siti ragu, tetapi akhirnya setuju. Fahmi juga menjanjikan bahwa ia akan menjaga kerahasiaan identitas mereka dan memberikan dukungan penuh. Percayalah Siti, kebenaran akan menang, tapi ini perjalanan panjang dan kamu harus siap, ujar Fahmi sebelum mereka berpisah. Malam itu, Siti mulai menyusun strategi. Ia memasang aplikasi perekam suara di ponsel kecil yang ia simpan di balik baju. Dengan bantuan Rahmah, ia juga mempersiapkan alasan jika ponsel itu ditemukan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah ini sangat berbahaya. Jika ia tertangkap, konsekuensinya bisa menghancurkan hidupnya. Namun Siti tak lagi takut. Ia telah memilih untuk melawan, untuk dirinya, untuk Rahmah, dan untuk semua santriwati lain yang telah menjadi korban. Malam yang tenang di pesantren seolah menyembunyikan badai yang tengah direncanakan oleh Siti.
Ia dan Rahmah mempersiapkan setiap langkah dengan hati-hati. Ponsel kecil yang disembunyikan di balik hijab Siti mulai merekam percakapan setiap kali ia dipanggil oleh Kiai Ramdan. Meski ketakutan terus menghantui, Siti tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan yang telah berlangsung lama. Suatu malam, Siti kembali dipanggil ke ruangan Kiai Ramdan. Dengan tangan yang gemetar, ia melangkah masuk sambil memastikan ponselnya sudah aktif merekam. Kiai Ramdan seperti biasa menyambutnya dengan senyum ramah. Tetapi matanya memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Siti, kamu adalah santri yang paling saya percaya, katanya dengan nada lembut. Jangan kecewakan saya. Ia mulai berbicara tentang pentingnya taat kepada guru, membingkai tindakannya sebagai ujian kesetiaan. Seketika Kiai Ramdan mencoba mendekat, Siti dengan hati-hati mengarahkan percakapan untuk memancingnya mengungkap kebiasaan buruknya. Percakapan itu berhasil direkam, termasuk saat Kiai Ramdan melontarkan kalimat-kalimat manipulatif yang menunjukkan pola pelecehan. Setelah keluar dari ruangan, Siti segera membawa rekaman itu ke Fahmi. Dengan teliti, Fahmi mendengarkan setiap detik rekaman tersebut. Wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Ini bukti kuat, katanya, tapi kita perlu menguatkan laporan ini dengan saksi dan dokumen pendukung. Fahmi mengatur strategi bersama Siti dan beberapa santriwati lainnya yang mulai berani bersuara. Dengan dukungan mereka, Fahmi memutuskan untuk merilis laporan investigasi melalui sebuah media online yang berfokus pada isu sosial dan keadilan. Artikel tersebut berisi kesaksian para korban, rekaman suara Kiai Ramdan, dan bukti lainnya. Sebelum artikel itu terbit, Fahmi memperingatkan Siti dan Rahmah untuk bersiap menghadapi dampak yang mungkin timbul. Kamu akan dihakimi oleh sebahagian orang, katanya, tapi kebenaran harus diungkapkan, apapun risikonya. Ketika artikel itu dirilis, dunia pesantren gempar. Berita tentang Kiai Ramdan menyebar dengan cepat, memicu diskusi dan kemarahan dari berbagai pihak. Sebahagian besar masyarakat awalnya tidak percaya, tetapi bukti yang disajikan terlalu kuat untuk diabaikan. Di pesantren, situasi menjadi tegang. Kiai Ramdan membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai fitnah yang bertujuan menghancurkan reputasinya. Beberapa ustadz dan staf mendukungnya, sementara yang lain mulai meragukan kejujurannya. Siti dan Rahmah menghadapi ancaman dari pendukung setia Kiai Ramdan. Mereka disebut pembangkang, bahkan ada yang mengusir mereka dari pesantren. Namun, dukungan dari jurnalis, aktivis, dan beberapa santriwati yang berani berbicara membuat keberanian Siti semakin kuat. Tak lama setelah berita itu viral, polisi turun tangan. Dengan bukti yang cukup, Kiai Ramdan ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses hukum yang panjang pun dimulai, dan para korban akhirnya berkesempatan memberikan kesaksian. Di malam setelah penangkapan itu, Siti kembali berdoa di atas sajadahnya. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tetapi langkah besar telah diambil. Di dalam hatinya, ia merasa cahaya kebenaran mulai menerobos gelapnya malam. Ruang sidang penuh sesak. Para wartawan, aktivis, santri, dan masyarakat umum hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan Kiai Ramdan. Di kursi terdakwa, Kiai Ramdan duduk dengan wajah penuh ketegangan. Ia tidak lagi mengenakan jubah kebesarannya, hanya pakaian biasa yang mencerminkan kejatuhan statusnya. Kesaksian para santriwati menjadi inti dari persidangan itu. Siti, sebagai saksi utama, melangkah maju dengan kepala tegak meski hatinya berdebar kencang. Ia menceritakan pengalaman pahitnya dengan suara yang tegas namun emosional, memastikan setiap kata dapat didengar dengan jelas oleh semua orang di ruang sidang. Saya bukan hanya berbicara untuk diri saya sendiri, ujar Siti. Saya berbicara untuk semua teman yang saya pernah menjadi korban. Kejahatan ini harus dihentikan. Rekaman suara yang diambil pun diputar di hadapan hakim. Suara Kiai Ramdan yang sebelumnya penuh wibawa, kini terdengar jelas sebagai manipulasi. Bukti itu tak terbantahkan. Setelah melalui proses yang panjang, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman berat kepada Kiai Ramdan atas tindakannya. Ia dinyatakan bersalah atas pelecehan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hukuman tersebut menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, bahkan jika ia adalah seorang pemimpin agama yang dihormati. Pesantren Al-Hikmah mengalami masa transisi. Para pengurus pesantren yang terlibat dalam menutupi kejahatan juga dicopot dari jabatannya. Pondok tersebut diambil alih oleh ulama yang lebih transparan dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para santri.
Siti dan para santriwati lain yang menjadi korban mendapatkan pendampingan psikologis dari berbagai pihak. Dengan dukungan dari masyarakat dan keluarga mereka, perlahan-lahan luka batin mereka mulai sembuh. Siti yang awalnya hanya seorang santriwati biasa, kini menjadi simbol keberanian dan perjuangan melawan ketidakadilan. Ia melanjutkan pendidikannya, bertekad untuk menjadi advokat yang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Cerita ini berakhir dengan pesan kuat bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan berkembang, terutama di tempat yang dianggap suci. Keberanian Siti dan teman-temannya membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk mengalahkan kebohongan, meskipun membutuhkan waktu dan pengorbanan. Di pesantren yang telah berubah, Siti berdiri di halaman dengan senyuman kecil di wajahnya. Ia menatap langit biru yang cerah, mengingat bahwa perjuangan untuk keadilan adalah tugas yang tidak pernah selesai, tetapi selalu layak diperjuangkan.